Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sifat fisik dan sifat kimia tanah. Pada pertemuan kali ini, kita akan spesifik mempelajari tentang sifat biologi tanah. Dalam kuliah ini, kita akan mempelajari tentang sifat biologi tanah, yaitu kehidupan di dalam tanah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Mahasiswa diharapkan mampu memahami peran organisme tanah dalam siklus karbon, nitrogen, dan juga fosfor. Biologi tanah membahas tentang kehidupan di dalam tanah serta bagaimana aktivitas organisme tanah mempengaruhi kesuburan dan produktivitas tanah. Organisme tanah berperan penting dalam menjaga fungsi ekosistem tanah. Mereka melakukan dekomposisi bahan organik, menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara yang siap diserap tanaman. Selain itu, mereka berperan dalam siklus hara, pembentukan dan stabilisasi struktur tanah, serta menjalin hubungan simbiotik dengan akar tanaman untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Aktivitas biologi tanah juga membantu mengatur kesediaan air dan udara, menjaga keseimbangan kehidupan di dalam tanah agar tetap produktif. Sifat fisik, kimia, dan biologi tanah saling berinteraksi menentukan kesuburan tanah. Sifat fisik seperti tekstur, struktur, dan aerasi mempengaruhi ruang hidup mikroorganisme. Tanah yang padat kurang oksigen sehingga aktivitas mikroba aerob menurun. Sifat kimia seperti pH, kandungan hara, dan bahan organik mempengaruhi aktivitas biologis. Kemasaman ekstrim menekan mikroba tertentu, sedangkan bahan organik menjadi sumber energi utama mereka. Sifat biologi melalui aktivitas mikroba justru memperbaiki struktur dan kesuburan kimia tanah dengan membentuk agregat, meningkatkan kapasitas tukar kation, serta menghasilkan humus dan unsur hara. Ketiganya saling terkait dan menentukan kesehatan serta produktivitas tanah. Komposisi biologi tanah terdiri dari atas berbagai komponen yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan kesuburan tanah. Secara umum, kandungannya meliputi senyawa humik sebesar 50%, yaitu hasil dekomposisi lanjutan bahan organik yang stabil dan juga berfungsi mempengaruhi struktur serta kapasitas tukar kation tanah. Senyawa non-humik mencakup sekitar 30%, terdiri dari asam organik sederhana, gula, dan protein yang mudah terurai. Bahan organik makro seperti sisa tanaman dan hewan menyumbang 16% dan menjadi sumber energi utama bagi organisme tanah. Selain itu, biomasa hidup hanya sekitar 4%, namun memiliki peran sangat penting. Dari total biomasa hidup ini, sekitar 8% berupa akar tanaman, 22% makrofauna seperti cacing, serangga, serta 70% mikroba seperti bakteri, fungi, actinomycetes yang berperan dalam dekomposisi, siklus hara, serta pembentukan struktur tanah yang sehat. Komposisi dan kehidupan di dalam tanah pada skala 100 mikrometer. Pada skala ini, tanah tampak seperti ekosistem padat dengan komponen utama berupa akar tanaman dan partikel pasir yang membentuk kerangka tanah. Di antara partikel tersebut terdapat debu dan silt, serta rongga udara dan air yang menjadi ruang hidup bagi organisme tanah, baik mikro maupun makro. Di lingkungan ini juga ditemukan nematoda, mite atau kutu tanah, serta organisme bersel satu seperti flagella, ciliata yang bergerak aktif di pori-pori tanah. Kehadiran mikoriza yang menempel pada akar menunjukkan adanya hubungan simbiotik penting antara tanaman dan jamur tanah dalam penyerapan unsur hara. Sementara itu, pada skala 5 mikrometer dalam ukuran yang lebih besar lagi, aktivitas biologis menjadi semakin halus dan dominan oleh mikroorganisme. Di tingkat ini, bahan organik, bakteri, dan lempung memiliki ukuran yang hampir sama. Dari alga, bakteri, actinomycetes, protozoa, nematoda, dan juga fungi yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah.
Bakteri dan Actinomycetes berfungsi sebagai pengurai bahan organik. Fungi membantu dekomposisi dan membentuk simbiosis dengan akar. Sedangkan alga berkontribusi dalam fiksasi karbon dan nitrogen di permukaan tanah. Protozoa dan juga nematoda berperan sebagai pengendali populasi mikroba lain, menjaga keseimbangan rantai makanan mikro. Interaksi antar mikroorganisme ini menunjukkan siklus hara, pembentukan humus, serta peningkatan kesuburan dan produktivitas tanah. Selanjutnya, kita akan membahas 3 siklus utama dalam biologi tanah, yaitu siklus karbon, siklus nitrogen, dan juga siklus fosfor. Ketiga siklus ini saling berhubungan dan berperan penting dalam menjaga ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Siklus karbon berfokus pada perputaran bahan organik dan energi. Siklus nitrogen mengatur pembentukan serta ketersediaan protein bagi tanaman, sedangkan siklus fosfor berperan dalam transfer energi. Tanah merupakan proses sirkulasi karbon antara atmosfer, organisme hidup, dan juga tanah. Sisa tanaman dan hewan yang masuk ke tanah akan didekomposisi oleh mikroorganisme, menghasilkan senyawa sederhana dan karbon dioksida melalui proses respirasi. Selama dekomposisi, terjadi juga mineralisasi, yaitu penguraian bahan organik kompleks menjadi unsur hara anorganik yang tersedia bagi tanaman. Sebagian karbon hasil dekomposisi akan tersimpan dalam bentuk bahan organik tanah atau humus yang berperan memperbaiki struktur, kapasitas tukar kation, dan kesuburan tanah. Tanaman kemudian menyerap CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis, membentuk senyawa organik seperti glukosa. Setelah organisme mati, karbon kembali ke tanah, melanjutkan siklus karbon yang menjaga keseimbangan energi dan kesuburan ekosistem tanah. Dikenal istilah pool fungsi, yaitu pengelompokan bahan organik berdasarkan peran fungsional dan tingkat stabilitasnya. Secara umum terdapat 3 jenis pool utama. Pertama, labil atau aktif pool, yaitu bahan organik yang mudah didekomposisi dengan umur pendek, kurang dari 1 tahun. Komponen ini kaya akan senyawa sederhana seperti gula, asam amino, dan juga protein. Fungsinya sebagai sumber energi cepat bagi mikroorganisme, penyedia unsur hara mineral seperti N, P, dan S, serta indikator aktivitas biologis tanah. Contohnya meliputi sisa akar muda, eksudat akar, dan biomasa mikroorganisme. Kedua, slow atau intermediate pool, memiliki laju dekomposisi sedang antara 1 hingga 10 tahun dan mengandung senyawa semi-labil seperti selulosa dan lignin. Bahan organik pada pool ini berfungsi sebagai penyedia hara jangka menengah, penyeimbang bahan organik, serta penopang struktur tanah. Contohnya adalah sisa tanaman setengah terdekomposisi dan juga kompos matang. Ketiga, pasif atau stable pool, yang sangat resisten terhadap dekomposisi dengan umur panjang, bahkan mencapai ratusan tahun. Pool ini didominasi oleh senyawa kompleks seperti humus dan kompleks organomineral. Perannya berfungsi sebagai penyimpan karbon jangka panjang, peningkat kapasitas tukar kation, retensi air, dan stabil agregat tanah. Contohnya adalah humus serta bahan organik yang terikat dengan liat dan oksida Fe atau aluminium. Dari udara difiksasi oleh bakteri penambat nitrogen seperti Rhizobium atau Azotobacter, menghasilkan amonia NH3. Amonia ini kemudian mengalami proses nitrifikasi oleh bakteri tanah, diubah menjadi nitrit NO2- atau oleh Nitrosomonas, lalu menjadi nitrat NO3- oleh Nitrobacter. Nitrat dapat diasimilasi oleh tanaman dan digunakan untuk membentuk senyawa organik seperti protein. Selain itu, sebagian nitrat juga mengalami proses denitrifikasi oleh mikroba seperti Pseudomonas yang mengubah NO3- kembali menjadi gas N2 bebas ke atmosfer. Nitrogen juga dapat masuk ke tanah melalui proses fiksasi abiotik oleh petir yang mengubah N2 menjadi NO3-. Ketika tanaman mati atau dimakan oleh hewan, sisa tanaman dan kotoran hewan akan didekomposisi melalui proses amonifikasi, menghasilkan amonium NH4+.
Amonium ini selanjutnya dapat berubah menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi, sehingga nitrogen terus berputar dalam sistem tanah dan atmosfer secara berkelanjutan. Ini merupakan salah satu siklus hara terpenting dalam biologi tanah yang menggambarkan bagaimana nitrogen berpindah dari atmosfer ke tanah, tanaman, hewan, dan kembali ke atmosfer. Nitrogen di udara dalam bentuk gas N2 tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga harus melalui proses fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh mikroorganisme pengikat nitrogen seperti Rhizobium, Anabaena azaleae, Frankia. Ini adalah contoh untuk mikroorganisme simbiotik, serta Azotobacter, Clostridium, Bergerinia, Dersia, Klebsiella yang merupakan mikroorganisme non-simbiotik. Selain itu, nitrogen juga dapat difiksasi secara abiotik melalui energi petir yang mengubah N2 menjadi NO3-. Selanjutnya, nitrogen organik dari sisa tanaman, hewan, atau kotoran akan mengalami amonifikasi, yaitu penguraian oleh mikroorganisme seperti Bacillus, Proteus, Pseudomonas, Clostridium, Micrococcus, dan Streptomyces menjadi amonium NH4+. Amonium kemudian dirubah menjadi bentuk yang lebih stabil melalui proses nitrifikasi. Proses dua tahap yang dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrosospira mengubah NH4+ menjadi NO2- serta Nitrobacter, Nitrospira, dan Nitrococcus mengubah NO2- menjadi NO3-. Nitrat yang terbentuk merupakan bentuk nitrogen yang dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan. Pada kondisi anaerob, misalnya di tanah tergenang, sebagian nitrat akan mengalami denitrifikasi, yaitu proses reduksi kembali menjadi gas nitrogen N2 oleh mikroba seperti Pseudomonas, Bacillus, Paracoccus, dan Thiobacillus denitrificans. Proses ini mengembalikan nitrogen ke atmosfer, menutup siklus nitrogen di alam. Atau P merupakan pergerakan unsur fosfor melalui tanah, organisme, dan perairan tanpa melibatkan atmosfer. Fosfor banyak digunakan dalam bentuk pupuk fosfat yang berasal dari hasil tambang batuan fosfat. Setelah diaplikasikan ke tanah, fosfat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan, khususnya dalam pembentukan energi. Ketika tanaman dan hewan mati, bahan organiknya akan terdekomposisi oleh mikroorganisme, melepaskan kembali fosfor dalam bentuk terlarut yang dapat digunakan kembali oleh tanaman. Sebagian fosfat yang tidak diserap dapat tercuci atau terbawa erosi menuju sistem perairan. Begitu juga fosfat dari batuan alam dan sisa pupuk pertanian, keduanya dapat masuk ke sungai atau laut. Di perairan, fosfat terlarut dimanfaatkan oleh alga dan organisme akuatik lainnya sebagai sumber nutrisi. Setelah organisme tersebut mati, sisa-sisanya akan mengendap di dasar perairan dan membentuk sedimen fosfat. Dalam jangka waktu geologis yang sangat lama, sedimen ini dapat berubah kembali menjadi batuan fosfat, menutup siklus fosfor. Proses ini berlangsung sangat lambat dibandingkan dengan siklus nitrogen, sehingga pengelolaan fosfat di lahan pertanian perlu diperhatikan agar tidak terjadi kehilangan hara dan pencemaran perairan akibat kelebihan fosfat. Fosfor dalam tanah berada dalam bentuk tidak larut, baik sebagai senyawa anorganik seperti CaP, FeP, dan aluminium fosfat, maupun dalam bentuk organik seperti fitat, fosfolipid, dan nukleotida. Tanaman hanya dapat menyerap fosfat dalam bentuk terlarut atau anion fosfat seperti H2PO4- dan HPO4-2-. Agar fosfat tidak larut ini dapat tersedia bagi tanaman, peran mikroorganisme tanah menjadi sangat penting. Kelompok mikroorganisme non-simbiotik seperti Bacillus, Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus, Rhizobium, Burkholderia, Micrococcus, dan Serratia, serta Enterobacter mampu melarutkan fosfat anorganik dengan menghasilkan asam organik yang menurunkan pH lokal sehingga ion fosfat terlepas ke larutan tanah. Sementara itu, mikroorganisme simbiotik seperti cendawan mycorrhiza membentuk hubungan mutualistik dengan akar tanaman. Hifa mycorrhiza memperluas jangkauan penyerapan akar dan membantu tanaman menyerap fosfat dari daerah yang tidak dapat dijangkau langsung oleh akar, sehingga meningkatkan efisiensi pemanfaatan fosfor tanah.
Sifat biologi tanah ini menunjukkan aktivitas makhluk hidup dalam tanah yang berperan penting menjaga kesuburan melalui dekomposisi dan bahan organik siklus hara. Mikroorganisme membantu menyediakan unsur hara, memperbaiki struktur dan meningkatkan produktivitas tanah. Interaksi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah menjadi dasar utama bagi pertumbuhan tanaman berkelanjutan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.